Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas bisa dipimpin. Ya, guru berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Silvi, Hadir. Hana, kemudian Tati, Hadir. Nurisha, Hadir. Vicky, Hadir. Ima, Hadir. Naswa, Hadir. Nurvina, Hadir. Lulu, Hadir. Syafri, Hadir, Bu. Ivan. Umroh. Masya Allah, tabarakallah. Baik, hadir semua. Oh, ini ada yang terlambat ya? Silakan izin ke teman-temannya terlebih dahulu. Permisi teman-teman, mohon maaf saya terlambat. Apakah saya diperbolehkan masuk? Tidak. Ya, silakan masuk. Nah, baik, ini kan masuk semua. Ada yang satu tadi umroh ya. Semoga kita bisa menyusul ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, kalian cek kanan kiri terlebih dahulu apakah ada sampah atau tidak. Tidak, Bu. Bersih, Bu. Minggu kemarin kalian sudah mempelajari apa aja? Poster. Baik, tadi Persuasi argumentasi. untuk teks argumentasi sudah selesai ya. Kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu mengenai teks berita. Kita memasuki subbab yang pertama, yaitu menemukan informasi aktual dan akurat pada teks berita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu membaca sebuah teks berita dan mengidentifikasi informasi yang aktual dan akurat. Kemudian Ibu menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada pembelajaran kali ini. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan memberikan motivasi pembelajaran pada hari ini, yaitu pada setiap teks berita tersembunyi wawasan dan pengetahuan baru tentang dunia. Dengan belajar membaca dan memahami berita, kalian sedang melatih diri untuk menjadi pembelajar yang kritis, teliti, dan cerdas. Kemudian kalian akan mampu mengenali mana informasi yang benar dan bermanfaat. Ini bukan hanya tentang membaca, tetapi tentang membentuk pola pikir yang terbuka, logis, dan siap menghadapi tantangan zaman. Ingat, belajar membaca berita bukan sekedar tugas sekolah. Ini adalah bekal penting untuk kalian di masa depan. Nah, gambaran materi pada hari ini adalah peserta didik akan belajar tentang menemukan informasi aktual dan akurat pada teks berita, mencakup pemahaman dan keterampilan dalam membaca, serta menganalisis teks berita untuk mengidentifikasi informasi yang benar, terbaru, dan terpercaya. Sebelumnya Ibu akan memberikan pertanyaan tematik terlebih dahulu. Apakah kalian sudah pernah membaca teks berita? Sudah. Setelah membaca teks berita, kalian akan menemukan apa? Informasi. Betul sekali, informasi. Dalam berita itu sendiri terdapat informasi. Nah, informasi itu sendiri terkandung aktual dan akurat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai informasi yang aktual dan akurat pada teks berita. Nah, sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu akan melakukan ice breaking karena kalian sepertinya kurang fokus ya. Ya. Baik, ikuti. Kali ini kita akan melakukan tepuk fokus. Yang pertama, melihat. Ayo ikuti. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi,
ya Ya kalian. Allah. Baik, Ibu harap kalian sudah fokus ya. Jadi Ibu akan memberikan LKPD. Nah, dalam LKPD ini terdapat teks berita yang kalian analisis. Sebelum kalian menganalisis, tentunya kalian harus membacanya, kemudian memahami informasi apa yang kita dapatkan dengan membaca ini. Kemudian Ibu akan memberikan kalian 3 pertanyaan yang terdiri dari menemukan gagasan utama penulis, kemudian menemukan pertanyaan-pertanyaan penting tentang berita tersebut, kemudian yang terakhir adalah berikan tanda dengan lingkaran pada kosakata yang perlu kalian cari artinya dalam KBBI. Ibu akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Baik, kalian sudah bisa mulai mengerjakan. Ingat, sebelum mengerjakan kalian baca dan pahami informasi apa yang terkandung dalam berita tersebut. Ibu akan memberikan waktu 15 menit.
Sudah Bu? Sudah? Nah baik, untuk kelompok pertama bisa membacakan hasil diskusi kalian. Yang nomor pertama. Jadi soalnya kan berilah tanda garis bawah pada pena pada pertanyaan-pertanyaan penting tentang harapan diadakannya kontes robot ini. Jadi menurut Nadiem, teknologi robotika merupakan terobosan baru yang menunjukkan kemampuan peradaban manusia. Kontes robot yang digelar setiap tahun merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan gagasan, kreativitas, dan inovasi untuk menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan melalui teknologi robotika. Dia berharap kontes ini dapat meningkatkan semangat untuk mengembangkan teknologi robot nasional dan terletak pada paragraf kedua. Lanjut yang nomor 2. Nomor 2 penjelasannya yaitu memberi tanda pada gagasan utama penulis. Jadi menurut kelompok kami, gagasan utama penulis tersebut terletak pada latar Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya meraih juara umum tingkat nasional di ajang kontes robot Indonesia 2020. Lomba yang berlangsung 18 sampai 24 November 2020 itu digelar secara daring atau online. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menutup kontes itu setelah babak final atau terletak pada paragraf pertama. Betul sekali. Yang nomor 1 sama 2 udah benar ya. Kita lanjut yang nomor 3. Nomor 3 tadi kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk mencari kata-kata yang sulit kalian pahami dengan menggunakan KBBI. Nah, Ibu akan men-spin kata-kata mana saja yang kalian jawab, bisa individu kalau kalian tahu artinya. Ya. Gagasan di sini siapa yang tahu arti dari gagasan menurut KBBI? Bisa angkat. Saya Bu. Ya. Gagasan itu rancangan yang tersusun di dalam pikiran atau perasaan yang menyelimuti pikiran. Nah, betul. Selanjutnya, beri tepuk tangan kepada Mbak Fendi. Terobosan siapa di sini yang tahu? Ya, silakan. Terobosan adalah usaha baru yang membawakan kemajuan. Betul, beri tepuk tangan kepada Nurisya. Selanjutnya, prestasi di sini siapa yang tahu? Ya, silakan. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari suatu usaha atau kegiatan yang telah dilakukan. Betul sekali. Satu kali lagi ya. Inovasi. Ayo, siapa yang tahu? Ya, silakan. Inovasi itu penemuan baru yang berbeda dari sebelumnya. Baik, betul sekali. Beri tepuk tangannya untuk kita semua. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi penguatan pada materi kita pada hari ini.
di sini ada yang mau membacakan? Siapa? Angkat tangan. Ya Bu, Ayo silakan. secara sederhana berita dapat diartikan sebagai laporan mengenai peristiwa yang telah terjadi. Adapun teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi dapat disampaikan melalui berbagai media, baik secara lisan maupun tulisan. Penyampaian berita secara lisan sering didengar dan dilihat di televisi. Sementara itu, berita yang disampaikan secara tulisan banyak dijumpai di media cetak atau online. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan Mbak Hana. Nah, betul sekali. Berita itu sendiri adalah laporan mengenai peristiwa yang telah terjadi. Sedangkan teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, kemudian informasi dapat disampaikan melalui berbagai media, baik itu lisan maupun tulisan. Biasanya yang lisan sering kita dengar dan kita lihat di televisi, sedangkan yang tulisan sering kita jumpai di media cetak maupun online. Selanjutnya adalah informasi yang disajikan dalam berita harus akurat, yakni mengandung data yang benar dan tepat. Periksa fakta informasi dengan cara memastikan sumber berita. Kemudian pastikan bahwa alamat situsnya adalah situs resmi atau sudah terverifikasi. Akan lebih baik jika dilakukan cek silang dengan sumber berita yang lain. Hal ini juga sebaiknya dilakukan pada sumber berita non-situs. Kebiasaan melakukan cek silang akan menumbuhkan kemampuan literasi digital agar mampu menjadi pemeriksa informasi secara berimbang. Selanjutnya, berita juga mengandung informasi yang aktual menurut Kamus KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, aktual adalah baru saja terjadi, hangat, dan definisi lainnya adalah aktual adalah mengandung unsur kebaruan, menunjuk kepada peristiwa yang benar-benar baru terjadi atau sedang terjadi. Berita yang hangat akan disajikan oleh lebih dari satu media massa, baik situs maupun non-situs, misalnya surat kabar. Oleh karena itu, cek silang selayaknya dilakukan pada informasi dari sumber non-situs seperti surat kabar. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah menemukan informasi aktual dan akurat pada teks berita mengajarkan kepada peserta didik untuk memahami dan menganalisis teks berita secara kritis. Kemudian, peserta didik dilatih untuk mengidentifikasi informasi yang benar, terbaru, dan dapat dipercaya, serta membedakan antara faktual dan opini. Dengan keterampilan ini, peserta didik dapat memastikan bahwa informasi yang mereka peroleh dengan berita adalah akurat dan relevan, sehingga dapat menghindari kesalahan dalam memahami dan menyebarkan informasi yang tidak benar. Nah, karena materi sudah Ibu jelaskan semuanya, sebelum Ibu menutup kelas pada hari ini, Ibu akan mengevaluasi hasil diskusi kalian tadi. Menurut Ibu, kalian sudah mampu membaca sebuah teks berita dan mengidentifikasi informasi yang aktual dan akurat pada teks berita tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kalian bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan pada LKPD yang Ibu berikan tadi. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, apakah masih ada materi yang belum kalian pahami atau kalian kuasai? Bisa kalian tanyakan, atau kalian sudah paham dengan materi yang Ibu berikan? Sudah Paham. Baik, pintar sekali ya anak-anak kelas ini. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik, semuanya sudah Ibu sampaikan. Nah, Ibu akan memberikan PR untuk kalian kerjakan di rumah dengan melalui kuisis yang Ibu sebarkan di grup kelas kalian nanti ya. Jangan lupa dikerjakan. Baik, Bu.
Nah, kita lanjut ke pertemuan minggu depan, yaitu mengenai struktur teks berita. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Sebelum akhiri, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian dan sudah mendengarkan Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.